Halo, perkenalkan nama saya Alfitorio Rahdia Sagarmata dengan NIM 1408521040, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi D3 Hubungan Masyarakat. Kali ini saya akan membahas apa itu pendapat dan bagaimana cara dan etika kita menyampaikan pendapat agar tersampaikan dengan baik dan pihak lain tidak tersinggung dengan pendapat kita. Opini atau pendapat adalah ide atau pikiran kita untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Berpendapat dapat dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Hal tersebut guna mendengar dan mendapatkan respon dari lawan bicara terhadap suatu hal yang sedang dibicarakan. Opini atau pendapat dipengaruhi oleh pemikiran, perspektif, perasaan, sikap, pengalaman, keinginan, keyakinan, nilai pemahaman seseorang tanpa bukti yang konkret. Adapun yang kita harus terapkan ketika sedang berpendapat, seperti menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak memotong atau menyela lawan bicara ketika sedang berpendapat, mengangkat tangan ketika ingin berpendapat. Hal tersebut bisa kita terapkan di lingkungan masing-masing, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan formal seperti di lingkungan kampus. Berikut adalah contoh-contoh dan penerapan pada lingkungan masing-masing. Contoh pada lingkungan keluarga biasanya ketika kita ingin merencanakan suatu perjalanan liburan. Yang pastinya pada saat merencanakan tersebut ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Ada yang harus diperhatikan agar kita menerima pendapat tersebut ataupun ketika kita berpendapat pada saat diskusi tersebut. Yang pertama adalah sepakat untuk tidak sepakat. Wajar bagi seseorang untuk mempertahankan sesuatu yang menurutnya benar. Sikap yang tidak wajar adalah memaksa orang lain untuk meyakini hal yang sama. Yang kedua adalah mendengarkan pendapat orang lain. Konflik dapat terjadi saat salah satu pihak tidak memberikan kesempatan bagi orang lain. Akhirnya, muncul kesalahpahaman, perasaan tidak dihargai, serta emosi negatif yang memantik perselisihan. Yang ketiga adalah memberikan ruang pribadi bagi orang lain. Setiap orang memutuskan atau membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri. Saat terpaksa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan Anda, ruang inilah yang membuat Anda kembali tenang dan mampu berpikir jernih. Yang keempat adalah mengabaikan perbedaan yang tidak diperlukan. Saat Anda berselisih paham dengan anggota keluarga, pikirkanlah kembali apakah perdebatan tersebut memang diperlukan. Hindari memperdebatkan masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus beradu pendapat dengan nada tinggi. Yang kelima adalah mengakhiri pembicaraan. Jika nada bicara mulai meninggi, semua orang memaksakan kehendak dan perbedaan pendapat dalam keluarga menimbulkan suasana negatif. Ini saatnya mengakhiri pembicaraan. Anda bisa kembali ke prinsip awal, yaitu sepakat untuk tidak sepakat. Setuju bahwa Anda sepakat dengan perbedaan pendapat tersebut. Contoh pada lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat biasanya ketika pada saat musyawarah di lingkungan rukun tetangga. Contohnya yang harus diperhatikan ialah sampaikan pendapat Anda dengan cara yang sopan. Saat ingin mengeluarkan pendapat, sampaikan dengan kata-kata yang sopan dan santun. Yang kedua adalah ketahui kapasitas pengetahuan Anda. Sebelum menyampaikan pendapat, pastikan Anda tahu kapasitas dan pemahaman yang cukup tentang tema pendapat yang akan disampaikan. Hal ini untuk menghindari terjadi perdebatan yang tidak sesuai dengan topik dan menimbulkan konflik. Yang ketiga adalah memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas. Sebaiknya Anda memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas ketika menyampaikan pendapat. Lebih baik lagi jika Anda pun memiliki beberapa data dan fakta yang menunjang pendapat yang disampaikan. Yang keempat adalah tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Jangan memotong pembicaraan lawan bicara Anda ketika Anda menyampaikan pendapat. Biarkan lawan bicara menyampaikan pendapatnya hingga selesai dan jelas. Contoh dalam etika berpendapat dalam lingkungan formal seperti lingkungan kampus adalah
ketika mengkritik suatu program kerja organisasi di kampus. Contohnya seperti BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada hal yang harus diperhatikan pada saat berpendapat, ialah pada saat melontarkan atau pengucapan berpendapat. Apa yang ingin disampaikan pada saat berpendapat. Yang kedua adalah berpendapat harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Hal ini tidak menyinggung suatu kelompok organisasi. Biasanya ketika di kampus itu sudah ada wadah tersendiri untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi kita ataupun keresahan yang kita punya. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati penonton ataupun ada kata-kata yang pengucapannya kurang jelas. Semoga dari pembuatan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua.